apa kabar semuanya? Balik lagi dengan saya Dr. Santi di Instagram Live @santi_psychiatrist. Dan malam hari ini saya akan berdiskusi dengan salah satu dokter. Beliau ini bernama Dr. Djoko Pamungkas. Dan kita akan berdiskusi tentang bagaimana perjuangan beliau menghadapi kondisi depresinya gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali bahwa beliau waktu itu sempat mengajak saya, dok kayaknya kita perlu share deh soal depresi gitu. Jadi saya pikir mau berbicara sesama dokter tentang depresi gitu ya. Tapi ternyata beliau ini bercerita ke saya bahwa beliau ini punya pengalaman mengalami depresi gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya kita mencoba, yuk kita berdiskusi, siapa tahu dengan berdiskusi kita di malam hari ini kita bisa memberikan insight yang lain kepada teman-teman bahwa depresi ini adalah kondisi yang bisa dialami oleh siapapun gitu ya. Sebentar saya akan klik dulu Dr. Djoko bisa bergabung. Ya. Oke, kita nunggu Dr. Djoko ya. Halo Dr. Djoko, apa kabar? Ya. Baik ya. Ya, Lampunya Dr. cukup Djoko. Pak ini? Oh ya, cukup terang dok. Mungkin boleh agak ke bawah sedikit dok. Ke bawah dikit ya? Ya, oke. Iya. Ya dok, jadi tadi saya sudah memperkenalkan sedikit dokter tentang awal mula kenapa kita membuat Instagram Live ini ya dok. Iya. Dokter pakai headset ya dok ya? Pakai ya. Dokter, saya Cukup, boleh coba kalau dokter nggak pakai headset nggak dok? Ya, coba. Oke. Suara saya kedengaran jelas dok? Jelas. Cukup jelas. Oke. Jadi kayaknya suaranya dokter lebih jelas kalau nggak pakai headset dok. Oke, ya. Ya. Jadi tadi saya memperkenalkan sedikit dok, awal mula kenapa kita bikin Instagram Live kali ini ya dok ya. Bahwa tadinya saya pikir dokter mau ngajakin saya diskusi tentang apa itu depresi, gejala-gejalanya gitu ya dok. Tapi ternyata justru dokter bercerita bahwa dokter ini pernah mengalami kondisi depresi, begitu dok. Jadi menarik sekali kita akan membahas depresi dari sisi yang lain gitu. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, dokter boleh nggak dok mungkin sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman dokter saat ini bertugas di mana, begitu dok? Oh ya. Nama saya Djoko Adi Pamungkas. Saya sekarang bertugas di Puskesmas 2 Baturaden, Kabupaten Banyumas. Saya sekarang dokter PNS dari 2009 sampai sekarang gitu. Dulu dari FK mana dok? FK saya FK Unpad. Oke, Unpad, yang Unpad boleh kasih jempolnya nih yang teman-teman Unpad. Ya. Ada informasi lain dok mungkin yang ingin ditambahkan dok? Tadi pas saya baca DM-nya, jangan cerita pribadi. Ya udah, saya setuju. Soalnya kalau yang cerita pribadi itu nanti mau saya buat ini cerpen gitu. Udah kolaborasi bareng temen. Ya, jadi karena gini dok, kalau kita cerita soal pribadi gitu kan, saya khawatirkan nanti kalau misalnya ada pihak-pihak yang kurang berkenan dengan cerita pribadi dokter, jadi mungkin kita akan berdiskusi lebih kepada generalnya ya dok ya? Iya, nggak apa-apa sih. Mungkin saya sih pengennya edukasi mungkin ya ke teman-teman gitu. Karena masalah depresi pun bahkan di teman-teman saya yang sesama nakes pun pemahamannya masih setengah-setengah gitu. Betul, masih belum komplit ya. Ya. Jadi mungkin kalau ada dokter? testimoni dari saya, mungkin teman-teman kalau ada testimoni dari saya, mungkin teman-teman yang nakes terutama ya bisa lebih aware lagi masalah depresi gitu dok. Ya, ini tujuan saya sih itu juga. Ya, setuju sekali dokter. Jadi inilah kenapa tadi saya menyampaikan juga kepada teman-teman bahwa hari ini kita akan membahas depresi dari sisi yang lain gitu ya. Artinya kita melibatkan beberapa informasi dari dokter yang sebagai people with living experience, dokter yang pernah mengalami itu gitu ya. Mungkin saya akan memulai ke pertanyaan yang pertama ya dok. Sebenarnya kapan dok dokter itu mulai mengetahui bahwa hey kayaknya aku kena depresi nih gitu. Kapan itu dok pertama kali dokter merasakan itu dok? Iya, sebenarnya kan sejak ada peristiwa jeder gitu ya, ada peristiwa itu. Okay. Ya,
peristiwa X gitu ya. Terus saya ngerasa kok malas ya, makin malas gitu ya, apa nggak bergairah gitu untuk masuk kerja gitu ya. Walaupun sih masih ya masuk ya tetap masuk gitu ya, cuma kok kayaknya males gitu. Terus ada perasaan apa ya murung, sedih gitu. Kalau kalau masalah apa ya gangguan tidurnya saya malah malah nggak ada gitu. Gangguan tidurnya malah nggak ada, tapi lebih ke apa ya bisa dibilang gangguan kognitif gitu ya. Jadi sering rada-rada sering ngeblank gitu ya. Kadang mikir ini sih apa ya kayak kurang konsentrasi gitu. Makanya begitu saya cerita ke teman-teman gitu, kadang nggak percaya. Ah masa sih kan kelihatannya bahagia aja ketawa-ketawa. Iya itu saya ketawa-ketawa kalau di puskesmas gitu. Tapi kalau di puskesmas kalau udah di rumah udah nangis-nangis gitu deh. Nangisnya sekunder gitu gitu. Jadi ya itu saya ngerasa wah saya nggak beres nih apa ya semangat kerja turun seperti itu ya semangat kerja turun. Keluhan ke fisik sih bisa dibilang nggak ada, makan biasa nggak ada pengaruh, nggak ada misalnya sampai sakit mah dan lain-lain gitu. Cuma ya ke semangat kerja terutama itu sih keluhan kognitifnya sering rasa capek, gampang capek gitu. Itu yang saya waduh kalau saya gini terus bahaya nih apalagi saya pegang pasien gitu. Betul, nggak Dok. konsentrasi. Bahaya, bisa bahaya buat saya sendiri dan membahayakan orang lain. Itu yang membuat saya ya udah deh saya ke psikiater aja gitu. Karena ini sebenarnya serangan yang kedua gitu, karena dulu waktu pas zaman kuliah juga saya pernah mengalami ini gitu. Jadi istilahnya saya udah kalau yang serangan pertama kan istilahnya belum siap gitu dok, belum siap nggak tahu depresi kayak gimana gitulah. Zaman dulu kan istilahnya belum ada apa ya medsos, belum ada Facebook dan kayak gitu untuk cari informasi susah gitu. Jadi zaman dulu masih meraba-raba kayak gitu. Kalau sekarang kan informasinya sudah banyak ya tentang kesehatan mental. Di situ saya, waduh, saya kayaknya udah ada yang nggak beres nih. Ya udah saya ke psikiater ya seperti itu. Nah, kayaknya saya putuskan untuk ke psikiater ya. Iya. Dok, gitu, pernah nggak pada saat dokter merasakan perasaan nggak enak itu ya dok? Terutama kan kognitif ya dok. Dokter kan tadi menyampaikan gangguan yang paling utama kan ke kognitif atau pola berpikir dokter. Sehingga dokter khawatir, duh gimana nih padahal harus kerja. Ada perasaan nolak nggak sih dok? Ah nggak mungkin lah aku ini depresi, aku kan dokter. Jadi nggak mungkin lah aku ini kena depresi gitu. Aku kan nakes gitu. Jadi nggak mungkin aku ini depresi. Ada perasaan gitu nggak dok?